Jadi seolah-olah kita tuh diajak, sudah sepakat lah, jangan ribut-ribut lah, jangan pecah belah bangsa ini. Sepakat Prabowo jadi presiden menggantikan saya nanti. Ini di mana demokrasinya di sini? Bingung juga saya. Saya begitu dengar pidato itu, saya lihat di televisi, langsung saya ngomong sama teman saya, Jokowi telah melanggar etika politik. Etika politik. Etika politik. Tidak bisa dia ngomong begitu. Dia presiden. Ada yang mengatakan dia berhak dong. Jangan lupa, Presiden Republik Indonesia mesti kan mengayomi semuanya. Kalau dia mau dukung boleh saja, tapi dukung dari belakang. Jangan secara open ngomong begitu dong. Memang Pak Jokowi kadang-kadang juga suka aneh-aneh menurut saya perilakunya gitu ya. Kata orang Belanda, open bar. Ya, waktu ulang tahun Golkar dia puji habis-habisan Erlangga. Sepertinya ini calon presiden yang paling bagus gitu. Terus ketemu lagi dengan Erik, ditepok-tepok. Ini cawapres yang bagus sekali. Oh, cawapres. Cawapres. Mau digandingkan Erik, mau digandingkan sama Prabowo. Makanya Erik kan terbang ke Kemhan waktu itu kan. Bicara berdua gitu. Ketemu Jokowi lagi, Ganjar. 1 tahun kata, 1 bulan, 1 jam bicara gitu ya. Wah, spekulasi lagi. Pilihan Jokowi adalah Ganjar gitu ya. Wah, itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Apa urusannya presiden? Jangan sering dihubung-hubungkan dengan istana, dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak. Tapi kalau Pak Jokowi masih kayak kemarin, merasa pesta 2024 itu juga pesta beliau, kan resistensinya makin besar. PDIP udah ngeliatin resistensinya besar ini, walaupun calonnya juga akhirnya sama juga gitu. Tapi karena ngerasa ini kan urusan kita, ini pesta kita, biar kita yang tentuin dia yang maju siapa, pasangan sama siapa, koalisinya apa aja tuh biar kita yang tentukan gitu. Kecuali 2019 gitu ya. 2019 masih ada pesta beliau. Tapi kalau Pak Jokowi masih ikut mikromanajemen, menunjukkan ini harus maju pasangannya ini lewat partai ini segala macam, ya partai-partai ini resisten, ini pesta kita Pak. Agak memalukan dan kacau ya. Skema parpol lain ya rusak karena Jokowi ikut campur cari pendamping Pak Ganjar. Bayangkan begitu ya, seorang presiden di mana marwah seorang citra ya sebagai kepala negara ya, lalu kemudian ikut campur dengan urusan copras-capres seperti ini begitu. Ya bagaimana mungkin setelah tidak menjadi presiden, apakah tetap dihormati begitu kan marwahnya, citranya begitu ya. Kalau urusan-urusan seperti ini sini saja ikut-ikutan begitu. Bukankah ini tugas Pak Jokowi sudah selesai ya? Bukankah ini masalah urusan pilpres itu sudah selesai sebenarnya? Karena Pak Jokowi sebenarnya ya tidak punya kepentingan besar, tetapi kok kenapa masih ikut-ikutan? Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi ini menurut saya pribadi kenapa ketua-ketua partai bisa mengikuti arahnya Pak Jokowi, kan begitu logikanya. Walaupun ya strateginya adalah ya menteri di situ begitu kan, semuanya adalah menteri ya. Mau tidak mau ya menjadi kingmaker itu sangat mudah sekali kalau menggunakan ya cara-cara seperti ini, kekuasaan ya. Tapi tunggulah ya, nanti suatu saat nanti ada sesuatu yang perbuatan itu pasti ada dampak kepada diri kita masing-masing. Petro jadi ratu ya, ini sekedar gambaran saja ya untuk menyikapi sebuah judul di sejumlah platform berita. Jokowi seolah-olah telah menjadi ketua tim suksesnya Ganjar dan istana negara saat ini menjadi posko pemenangan ya. Ini terbaca ya, siapa sih sebetulnya orang yang paling sibuk setelah Ganjar Pranowo dicapreskan oleh Megawati, oleh PDIP, tampaknya adalah Joko Widodo ya, yang memainkan perannya sebagai tim suksesnya ya, presiden tetapi menjadi tim suksesnya gitu loh. Padahal sebetulnya yang kejibah atau yang diberi wewenang, yang diberi tugas dan diberi mandat itu sebetulnya bukan Jokowi
ya, Megawati menetapkan ya Puan Maharani itu menjadi ketua tim pemenangannya. Ya, apakah yang disebut tim pemenangan dengan tim sukses itu beda atau enggak, ya kita nggak tahu. Tetapi seperti itu. Nah, sebaliknya juga Puan Maharani tampaknya tidak pernah keluar ke publik dalam memberikan apa-apa saja gitu ya. Terakhir pemirsa, Puan Maharani ini ya sudah mengeluarkan surat tugas pembentukan tim pemenangan relawan pemilu untuk memenangkan Ganjar Pranowo, dan tim ini pun berisi jajaran petinggi PDIP, di mana Jokowi juga tidak punya peran dalam tim pemenangan tim sukses itu ya.